Tapi waktu Bang Virgon dilaporkan atas illegal access tuh tanggapan Bang Virgon gimana? Moral, ini kita bicara moral ya. Kamu bawa anakmu di situ kok kamu bisa melakukan hal yang seperti itu. Yang notabene itu kamar di atas, nggak ada kunci, nggak ada pintu, itu cuman horden. Kok berani gitu ngelakuin di situ? Tapi sampai saat ini apa benar Virgon bisa mengakses CCTV tersebut? Kita lihat aja nanti kan kita tahu berbuatnya tanggal berapa, dikasih di tanggal berapa, ini tanggal berapa. Orang hukum udah lebih tahu tuh, ya kan? Kita tonton aja, kita lihat. Lo ngapain ngelakuin itu ke rumah orang? Lo cari itu ada hotel, ada ono, ada ini, ada ono, ya kan? Nggak bisa juga lo di mobil aja di luar sono, ya kan? Halo ladies, welcome to Herspektif. Hari ini bareng gue Fitri Ramadhani mengambil alih perspektif dari tuan rumahnya. Enggak dong, kita kan berkolaborasi. Kolaborasi gitu. sih ya, karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa hari ini yang bakal cerita banyak soal yang lagi hangat akhir-akhir ini ya, lagi rame banget di jagat maya dan dunia nyata. Pokoknya cluenya nih masih tentang perselingkuhan, kawin cerai artis, dan sebenarnya narasumber kita hari ini tuh nggak ada kaitannya ya. Betul. Tapi namanya ikut terseret. Dan narasumber kita ini membela sang anak. Betul. Layaknya seorang ibu yang tidak mau anaknya tersakiti. Langsung saja Fitri. Kita perkenalkan mami kita, Mami Eva Manurung. Hai, halo. Halo Mami, apa kabar? Mbak Eva Manurung, tapi akrabnya dipanggil Mami ya. Gitu. Kita manggil Mami boleh nggak? Mami yang tua dari saya aja manggilnya Mami. Mak segala bangsa ya. Oh, Mami segala bangsa. Oke, Mami Eva gimana nih kabarnya nih? Sekarang ini kan lagi banyak banget nih nama keluarganya terseret lagi nih di isu-isu dugaan perselingkuhan dari mantan istri kemarin. Aduh, kalau bicara perselingkuhan kan dia sudah bukan separuh dari hidup kita kan. Gitu. Ya, karena ada anak aja di situ kan. Saya turut berbicara di sini bukan karena dia mau berenang di kolam yang banyak buaya, mau berenang di lautan samudera yang luas, itu urusan dia. Tapi saya bicara di sini skopnya untuk cucu-cucu saya. Itu. Kenapa saya ambil bagian? Saya nggak mau juga keluarga saya dituding-tuding seperti hal yang lalu-lalu. Oke. Gitu. Apa? Jadi apa ini kan tuh tudingannya? Iya, tudingannya apa nih? Ya banyak lah. Kalau kita lihat kan anakku sekarang kan nggak nikah, ya kan? Dituding anakku main sama ini, anu zaman dulu kan gitu, tahu sendiri kan, ya kan? Kalau aku gini, terserah dia lah. Dia mau apa, dia mau bagaimana, jawabannya nanti yang di atas. Tidak tidur, tetap melihat kenapa dan mengapa. Oke. Nah, ini sebenarnya penasaran gitu kan. Tadi kalau Mami Eva bilang untuk cucu-cucu, tapi sebenarnya kita mau bahas dulu terkait yang baru-baru ini dari Virgon ini kan dilaporkan nih, Mami, terkait dengan ada tudingan illegal access CCTV di rumah mantan istrinya. Nah, sebenarnya dari dulu itu memang itu kan dulu rumah yang ditinggali bersama. Itu berarti sejak saat itu sudah punya akses harusnya ya? Iya. Ini ya asas praduga nggak bersalah ya. Boleh. Ya. Itu anak-anaknya Virgon kan di situ. Iya. Itu kan juga rumah yang dibeli sama Virgon. Kenapa ditaruh tuh anak-anak sama mamanya di situ? Ya bisa jadi itu harta gono gini, oke? Oke, fine aja. Tapi ya moral, ini kita bicara moral ya. Kamu bawa anakmu di situ kok kamu bisa melakukan hal yang seperti itu? Yang notabene itu kamar di atas, nggak ada kunci, nggak ada pintu, itu cuman horden. Itu kan saya tahu waktu ngedesainnya Virgon itu kan bekas studionya Virgon. Oh, dulu tempat musik. Iya, musik. iya. Saya kalau ngetek anak saya di situ, saya yang operatorin, saya yang ini kan di situ ininya semua. Di atas itu dan gitar punya. Boleh nanti saya tunjukin fotonya. Gitar Virgon juga berpuluh-puluh tuh ada di dinding gitu, ya kan? Jadi satu tahu banget. Agak keluar sedikit pintunya itu tempat cucian. Jadi di luar tuh bisa nyuci. Nah, kok berani gitu? Kalau itu betul ya, kalau itu betul, kok berani gitu ngelakuin di situ? Ya kan? Anak itu mamahnya nggak ada di atas 2 jam, pasti nggak salah satu orang tuh mencari anaknya. Iyalah, naluri Apakah saya juga nggak tahu kan gitu.
Karena kebenarannya juga kita nggak tahu kan, belum tahu kan gitu. Oke, berarti itu diduga lokasinya itu bukan di kamar ya? Bukan. Oke. Bekas studio recording. Studio Virgon. Tapi sampai saat ini apa benar Virgon bisa mengakses CCTV tersebut? Kalau mengakses CCTV ya, kemungkinan bisa dulu ya. Karena kan Virgon memang tinggal di sana dan lihat kalau dia pergi show tuh lihat anak-anak ini. Tapi kan dia kan tahu itu pinnya. Ya, apakah dia mau melakukan hal itu nggak dirubah itu pinnya, nggak mungkin juga kan gitu. Apalagi gitu kan pinnya gitu. Terus kalian netizen ya, aku kasih tahu sama kalian, jangan cap cip cup terbang kuncup ngasal ngomong A B C padahal nggak tahu juntrungannya sebenarnya gimana. Jangan, nanti kalian juga bisa tahu kan. Gitu. Ini terkait yang mana nih, yang cap cip cup, yang terkait isu yang masalah 2 jam saja gitu loh. Tahu kan? Tapi Mami Eva itu tahu informasi terkait CCTV itu setelah ke blow up media, atau sebenarnya sudah tahu dari lama gitu. Cuman ya baru enggak, kita aja kemarin dia ke blow up tuh dari istri yang sah itu, terus besokannya aku aja lagi duduk gini. Hah? Apa kayak gitu? Aku gemeter tanganku gini, gemeter ngeliat gitu. Aku bilang, aku ceritain ya. Kan aku bicara sama Feby, sama anak yang perempuan. Kak, kenapa itu? Gak tau Mami, jangan ikut campur. Oke. Kata anak yang perempuan. Terus anak-anak gimana? Rupanya mungkin kakaknya cerita itu gini gitu. Tuh, dia ngeliat atau semua orang udah pada laporan. Temen-temennya Virgon kan banyak tuh, ya kan? Lu mantan lu kenapa Gon gini gitu mungkin gitu. Akhirnya diambil tuh anak-anak. Itulah SMS-nya itu, WA-nya dia. Karena lu lagi ada masalah, anak-anak gue bawa dulu ya, jangan sampai anak-anak denger. Berarti WA yang disebut oleh di podcast sebelah itu benar? Ya Virgon WA seperti itu? Ya begitu adanya di dalam itunya dia itu, begitu adanya gitu. Tapi bukan Virgon yang, hello kalian jangan sembarang-sembarang ya, kalian tuduh anak saya ngedar-ngedarin, kalian nanti kalau tahu jadi malu loh. Jangan ya, kita nggak mau sujon. Ini aja, kasih aja ke sama yang bersangkutan. Kan udah ada tim penyidik, ada tim hukumnya. Jadi nggak tebak-tebak buah manggis, makanya sebenarnya jangan cap cip cup terbang kuncup. Gitu loh. Berarti posisi cucu-cucu saat ini udah tinggal bersama Bang Virgon atau sama bareng Mami? Nggak, sama aku belum berani ketemu cucuku. Oh, kenapa? Tahu, nanti dia tanya-tanya. Oh, tapi kan pasti dia... Aku belum bisa jawab. Nggak tahu, aku belum bisa jawab aku. Belum bisa menyiapkan jawaban apa yang bijak untuk anak kecil ya. Aku aja sekarang ini maaf ya. Setara itu suka bertanya sama saya. Opung, Lala mau nanya apa nak? Kalau nikah itu gimana? Seks itu apa Opung? Lo secara orang dewasa kita mau bercerita, gimana ininya? Gua terpaksa ambil buku nyeritain. Oh ya, seks itu ya perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Kalau ini laki-laki ada pipisnya, kalau ini yang perempuan ada, itu namanya seks. Starla nanya baru itu. Batas di situ saya bicara. Terus pernikahan itu apa Opung? Pernikahan itu kayak gini. Lala dilahirin sama dia sama Mami. Itu hasil dari pernikahan. Terus Lala ini gede nih. Gede sekolah, udah sarjana, terus nanti Lala di kampus atau di mana ketemu deh temen cowok yang sarjana juga kayak Lala, yang sama sekolahnya kayak Lala. Terus Lala seneng sama orang itu, nikah, itu namanya pernikahan. Itu nggak boleh dilakuin kalau belum jadi sarjana, kalau belum jadi ini, kalau jadi gue yang jadi kayak guru ini, guru BP. Makanya gue bilang nggak segampang itu ngadepin anak-anak. Berkalimat itu loh yang gue belum siap nih sekarang kalau ditanyain hal yang kayak gitu. Tapi Mami kaget nggak sih Starla tiba-tiba nanya apa itu seks, apa itu pernikahan? Iya. Menurut Mami ada faktor apa tuh? Oh enggak, itu dulu dia belum belum yang aneh-aneh belum. Belum. Tapi jadi aku tuh saking sama cucuku deket tuh, kalau aku telepon gitu ya, aku via pembantu, Mbak anak-anak mana udah pulang sekolah belum? Udah. Hai saya Ngopung, hai my little darling, hai semuanya, saya ini. Terus juga,
Opung kenapa nggak pernah kesini? Nenek tiap hari di sini, kok Opung nggak kesini sini? Dia kan belum paham. Pas saya harus saya kotorin dengan perkataan yang nggak baik, kan gitu kan. Terus oh iya kan Opung kan lagi ribet, lagi banyak kerjaan, lagi nanti beliin itu ya Opung, beliin mie goreng ya kalau di sini ya. Iya. Terus saya mau bercerita biar mereka ada rahasia tuh biar mereka cerita. Aku selalu cerita. Iya, tadi kan Opung ya ketemu ya, ada kucing bu. Pas dia nyebur ke kolam, dia nggak bisa berenang ya. Aku suka kayak gitu. Makanya kalian berenang. Bilang sama Didi, suruh berenang. Nanti kalau kecemplung kayak kucing. Aku tuh selalu nyontoin kayak cerita anak-anak kayak Iya. Itulah kalimat untuk anak-anak. Nah, sekarang aku kalau ditanyain, Opung 2 jam itu apa? Kira-kira gue ngomong apa nih? Coba kalian selesain dulu saya. Saya juga nggak bisa memberikan masukan. Masalah gitu 2 kan. jam itu emang viral banget. Viral banget. Katanya Mami juga sering ditanya sama netizen. Bukan lagi, ya kan gitu. Mi, ini temanya kita ini, aku lihat ini 2 jam. Lo jangan ngaco-ngaco lo ya. Gitu kan. Sekarang aku tuh kemarin saking bacanya semua netizen tuh ngomong yang ngaco-ngaco semua. Aku sampai terkencing-kencing ketawa sampai orang ini ngumpul semua. Asistenku, manajerku semua. Si Mami kenapa itu nih? Orang ini semua ikut ketawa ngelihat biasa lah. Iya, teksnya mereka kan agak nyemi-nyemi. Semi-semi kayak gitu. Tapi kalau ada juga ngomong gini, kalian jangan menghujat ya. Menghujat apaan gitu? Lo tau gak sih arti menghujat? Ini gue baca komen orang ya, gue bukan menghujat. Gue gak bisa jawab nih, karena gue masih kecil, gue masih umur 12 tahun. Aku tidak paham gitu ya. Paham gitu. Tapi sebelum kasus ini rame, cucu-cucu sempat nggak nge-spill cerita-cerita Mami, mungkin ibu panggilannya ke sana Mami juga ya. Mami pernah Opung, ini Mami mungkin ada teman di rumah gitu, pernah nge-spill nggak sih? Suka cerita juga. Suka cerita. Enggak cerita, cuman aku nggak bisa cerita di sini. Adalah cucu-cucuku ngomong itu yang nggak bisa aku ucapkan di sini. Oke. Jadi intinya apakah aktivitas itu terlihat juga oleh anak-anak menurut Mami? Ya, like that. Terlihat oleh anak-anak aktivitas yang diduga 2 jam tadi. Mungkin nggak tahu aku, tapi karena anak-anak itu bercerita. Oh, bercerita ke arah sana. Iya, bercerita ya tentang itu gitu. Aku terakhir tanggal 13 yang lalu, bulan lalu ya. Aku masih ngomong itu anak-anak pulang sekolah jam berapa? Saya mau ke situ, saya kangen cucu. Nggak dijawab, sampai detik ini nggak dibaca, nggak dijawab. Kesulitan nggak sih kalau mau ketemu cucu biasanya? Orang saya datang ke situ itu aja waktu itu terakhir. Saya masih ditanyain. ART itu turun ke bawah gitu. Opung mau pulang jam berapa? Padahal saya datang itu jam 8:30. 9 pagi. Itu jam berapa ditanya mau pulangnya? Jam 1-an. Aku mau pulang jam berapa? Terus aku pikir aku kan kangen sama cucu kan, berlama-lama biar pada ini. Ternyata udah ditanya. Nanti habis maghrib gitu. Terus diturun lagi ART-nya. Nggak boleh Opung pulang sekarang aja. Ada pesan-pesan yang minta Opung pulang gitu. Iya. Biar nggak boleh lama-lama gitu. Tapi aku belum sujon. Aku nggak punya hati sujon. Aku berpikir masih positif gitu. Oh, mungkin mau ada sekolah, teman belajar. atau anak-anak mau belajar terganggu, atau mungkin masih positif lah ya. Teman-temannya itu mau datang, dia nggak mau kali ada aku di sini terlihat gitu kan gitu. Pulang aku. Sejak itu aku nggak pernah kesana lagi. Itu aku tanggal 13 kemarin, itu udah 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu itulah anak-anak cerita. Oh, cerita yang tadi. Oke. Jadi 5 bulan lalu tuh kira-kira bulan. Ayo berhitung. 12 bulan apa tuh? 5 bulan 7. Bulan 7 itu berarti Agustus yang dikatakan bahwa bulan Agustus itu sudah menikah siri. Nggak tahu ya. Kalau kaitannya ke situ kan berarti ada perbedaan tanggal ya berarti ya. Kita lihat aja nanti kan kita tahu. Berbuatnya tanggal berapa, dikasih tanggal berapa, ini tanggal berapa. Orang hukum udah lebih tahu tuh, ya kan? Kita tonton aja, kita lihat. Karena kan itu bukan bidangnya kita, Iya, ya kan? betul. Itu bapak-bapak hukum ya yang di rumah yang tahu ya. Tapi waktu Bang Virgon dilaporkan atas illegal access tuh tanggapan Bang Virgon gimana? Dia nyantai aja tuh, orang dia nggak ngelakuin.
Oh, oke. Karena kalau illegal access tuh kan kita seperti kayak nge-hack kan, supaya Iya. bisa dapat akses ke CCTV itu. Jadi Bang Viro santai aja gitu kan. Santai aja, intinya katanya lu orang kaya, ya kan? Banyak uang. Lu ngapain ngelakuin itu ke rumah orang? Lu cari itu ada hotel, ada ono, ada ini, ada ono, ya kan? Nggak bisa juga lu di mobil aja di luar sono, ya kan? Di Gitu. mobil lebih nunggu. parah, nggak bohong ketahuan Satpol PP nanti. Lah itulah Digerebek istilahnya, Mami. jangan sampai kayak begitu gitu loh. Kan kalau kayak begitu kan kasihan anak-anak itu loh. Iya, iya. Mental loh, sumpah. Dulu juga saya bilang kan, ya kan, anak-anak yang terpenting untuk saya kan gitu. Kalau lain-lain busuk masa bodo amat. Anak-anak nih, oke Zoners adalah cucu-cucu ya, Cucu-cucu maksudnya dari Mami Eva ini. Mami Eva. Nah, ketika sudah mulai, mungkin ketika berpisah itu, apakah Mami kesulitan untuk bagi waktu dengan cucu-cucu? Tadi kan baru sekali ceritanya, tapi selama ini apakah memang selalu sulit bertemu dengan cucu? Enggak, kalau biasanya sih aku mau datang ke sana, aku datang Open dia. aja. Cuman ibunya pergi gitu loh. Kalau aku datang ibunya pergi kayak ngasih kesempatan. Tapi kalau itu makanya saya masih berpikiran positif. Kenapa dia kok nyuruh saya pulang? Yang tadi itu aku pikir, oh berarti ada yang mau datang atau gitu kan kita nggak tahu. Saya nggak tahu siapa mau datang atau temannya yang mana saya nggak tahu gitu. Oke. Tapi hubungannya dengan keluarga mantan istri dari Bang Virgon baik-baik nggak sih Mas setelah berpisah? Siapa yang baik-baik? Hubungan Mami dengan keluarga atau Bang Virgon dengan keluarga sebelum ada isu ini baik-baik saja kah untuk anak-anak? Aku sih masih ketemu ibunya di rumah pas aku datang gitu. Ya, masing-masing aja. Aku ngobrol sama cucuku. Dianya ke kamar gitu. Silaturahmi masih ada lah ya. Masih terawat dengan baik. Oke. Nah, tapi kita nih yang lupa dengan cerita yang dulu-dulunya itu loh, Mami, yang awal perpisahan itu sebenarnya kondisi Virgon sendiri waktu itu gimana sih, Mami? Karena kan waktu itu hujatan semua ke Virgon kan ya. Aduh. Kondisi Virgon dan Mami sendiri itu gimana tuh waktu itu? Kalau kita flashback. Gini deh, Virgon itu dulu dia kan kuliahnya di KJ. Di KJ itu dia ngambilnya desain grafis. Buka lain di bengkel. Bengkel untuk biasalah custom motor. Kan Virgon terikat dengan satu grup motor, geng motor itu yang berasal dari Belanda itu satu darah. Nah, Virgon masuk ke situ juga. Harapannya kan orang-orang itu custom ke tempatnya dia. Berarti kan simbiosis mutual kan. Nah, jadi apapun itu maksud Virgon kan biar bisa cari nafkah juga, sembari berteman juga. Tapi si perempuan ini nggak mau. Lu jangan kayak perasaan anak muda lu, jadi main motor-motor apa segala macam gitulah kira-kira. Suruh jual. Nah, Virgon suruh ngumpetin tuh motor karena itu motor kalau dijual kan lumayan harganya kan. Maksudnya kalau dijual kasihin ke dia gitu loh kata. Nah, sementara ini anak modalnya itu untuk ketemu temen-temennya itu untuk biar datang custom ke ini dia. Kan nggak nyambung jadinya kan. Ya kan? Ya itulah hal kayak gitu. Yang apa ya kalau gue bilang ya? Lu kenapa sih materi banget gitu loh? Ya kan? Itu juga kan dulu kan bulanannya udah dikasih kan 79 kan gitu. Tuh anak-anak lu cukup dah. Ya kan? Kenapa sih masih mau juga? Lu mau motor itu dijual buat lu gitu. Terus itu anak kan custom juga gitar ya kan. Suruh gitarnya dijualin dia nggak mau lah anakku ya kan gitu. Nah kan, nah itulah yang dia ecer-ecer. Nah waktu itu motor yang dipegang di tempatnya si Tandri itu pas ganti oli dia SMS si Virgon bahwa itu udah diganti oli. Nah itu dia mencak-mencak langsung bawain fotonya, bawa semuanya gitu dulu. Yang dibilang itu ya. Kamu ngapain bawa gitu-gituan ke sini, aku masih nanya. Padahal aku tadi gitu, kalau bener anakku kayak gitu aku udah ikut marah loh sama anakku. Awas kamu ya, aku bawa anakmu ke Amerika biar kau nggak bisa ketemu. Masih gitu aku. Aku bawa sama ina-inanya. Gitu. Belum dia udah panggilin fotonya belum semuanya. Lah, kan aku kejang-kejang kan gitu. Ini apaan? Jadi dulu tuh sebenarnya lebih ke masalah finansial ya, bukan isu perselingkuhan ya. Cuma kan yang beredar itu kan katanya.
Kamu tahu nggak sih, saking anakku itu ya, mau tampil itu saking udah Kena semua hujat orang ngebully, menghujat, minta polisi 4 setiap kali manggung. John Toelnya di kiri kanan. Penjaga. Iya, tahu nggak kalian? Nih, aku yang sebagai orang tua yang saking ngelihat anakku udah nggak kuat lagi, aku bikin dah tuh trik-trik lain. Biar terbalik, biar nggak apa-apa gue yang dihujat. Gue bikin deh tuh gue pacar-pacaran sama Berondong waktu sama itu ya. Ono, untuk mengalihkan Berarti itu persoalan. settingan dulu itu, pacaran Berondong. Mbak, demi Tuhan aku jangankan aku tidur sama dia, maaf. Sentuhan-sentuhan gini aja aku nggak pernah, biar tahu intinya. Itu mah emang buat ngalihin isu aja, untuk nyelamatin Virgon yang pada waktu itu dibully ya. Mental anak gue, Cin, yang gue jaga. Saking cintanya seorang ibu nih terhadap anaknya ya. Ini sekarang udah anak gue, cucu gue lagi nih. Iya. Dibully sekarang Iya, gara-gara begitu. ini. Udah pastilah, maknya pasti Mais itu kan anaknya kalau denger itu, malu begini ya. Itu gue nggak tahu lagi tuh mau jawab apa tuh. Iya. Makanya gue bilang kalau bisa anaknya jangan disekolahin di umum lagi, masukin aja ke sekolah ini. Padahal kan anak nggak tahu apa-apa ya. Tapi berarti anak-anak sekarang sama Bang Virgon, tapi dibatasi nggak akses sosmednya? Terus juga tadi Enggak, di rumah nggak ada gituan, nggak boleh. Oh, emang Kan dilarang. ada antinya, ada Feby. Jadi kalau di rumah tuh kalau mereka main-main, Diawasin. dibukain karaoke anak-anak itu, dikasih tuh mikrofon tuh. Wah, suka-suka mereka tuh. Wah, dijagain aja Biar nggak antinya. ngakses sosmed ya. Oke, karena Nanti jaga khawatir mentalnya juga kali dikunci itu. Jadi yang bisa dibuka tuh cuma nyanyinya lagu anak-anak, sama apa namanya, apa itu namanya, yang kalau planet Mars. Oh, oke. Terus ada bintang binatang, namanya binatang. Lagu anak-anak ya. Nggak ada lagi yang selain itu dari benar dikunci ya. semua. Dikunci semua, Udah jangan sampai pakai terakses. gini-ginian semuanya. Jangan sampai baca yang enggak Handphone dikunci sama bapaknya. Sosmed-sosmednya juga kunci. Kabarnya mau ngajuin hak asuh, Virgon. Ya harus sih, harus. Karena dengan kondisi seperti kondisi kayak gini nggak bisa lagi. Dan tadinya kita kan juga ngalah, ya udah bilang sama mamanya kan toh juga kita masih bisa. Tapi kalau udah kayak gini diperjuangkan kembali ya berarti ya. Tapi dulu sebelum ada kasus ini Bang Virgon gampang nggak ketemu anak-anak atau kayak tadi baru beberapa bulan sekali baru bisa ketemu mungkin? Oh enggak, Virgon kalau habis manggung ya kan, habis manggung terus 2 hari ada space libur gitu. Bawa anaknya naik moge lagi dibonceng anaknya ke Bandung ke ini. Ntar diikat sama dia pakai ini gitu. Lala aja masih umur segitu udah dibawa diving sama dia. Virgon kan diving. Oh iya. Diving dibawa diving. Ayo kamu belajar renang, udah bisa berenang ya diving. Bawa dia beliin alat-alatnya diving ke 25 meter diajarin sama bapaknya. Ini kayak yang tengah-tengah nih lagi belajar renang juga. Jadi katanya, aku mau ikut diving kayak kakak gitu kan. Kamu belajar renang dulu, nggak bisa berenang ngapain? Gimana mau diving gitu? Iya, diving at least bisa berenang bertahan kalau seandainya ada Kalau Virgon sama anak mah nggak usah diomongin dah. Jadi masih ibaratnya bapakable banget ya, dekat, terbuka dan segala. Dia nggak mau ngomong yang kemarin itu, hanya karena anaknya. Iya, kita lihat tuh Virgon tuh dari awal yang lihat nggak kemarin dia lihat kayak diem aja nggak ada komen apa-apa. Si Jerry meninggal. Gires kan, almarhum. Datang ke sana kan, ada nggak dia bicara? Nggak ada. Sama saya aja, dulu sampai mami boleh bicara tentang cucu, nggak boleh bicara tentang seberang. Urusan orang seberang bukan urusan kita lagi. Virgon wanti-wanti ke mami. Udah, anakku Feby juga ngomong kayak begitu. Nggak ada hubungan, mami kalau mau ngomong tentang cucu, ngomong tentang anak. Nggak ada yang ini, nggak ada yang kasih. Iya. Persetujuan ke yang gitu. Karena itu kan bukan kita lagi. Iya kan? Masalah nanti dia CCTV apa segala kita serahkan kepada orang hukum, kata Virgon. Oh, setenang itu ya Virgon menghadapi Ya berarti kan, tudingan saat ini. Tapi ada desas-desus. Apa itu, Mami? Desas-desus di luar, aku nggak tahu ya bener apa enggak. Abangnya si perempuan yang satu sana, katanya polisi. Yang suaminya diduga. Iya. Oh. Iya. Mungkin lihat tadinya nangis. Ini enggak. Ini Iya. kita ngomong-ngomong orang gila dulu ya. Bukan agak ini ya ngomong-ngomong. Ya mungkin bisa aja kalau contoh orang banyak nih. Lu dia papain sama laki lu terus gue abang lu gue polisi. Udah pasti gue cari-cari dong lu. Oh iya dong.
Karena lu termasuk laporan videonya. mungkin. Aku nggak tahu. Aku lihat-lihat aja tuh gue bacain di apa namanya? Di komen-komennya orang di TikTok, di mana-mana ya gitu. Aku lihat, oh gitu ya. Artinya nggak mungkin dugaan awalnya bahwa ini Virgon yang nyebarin di awal, atau dia yang lihat pertama kali. Bisa jadi dia juga dari orang lain juga gitu kan, Mam? Maksudnya? Iya mungkin. Karena kan itu juga nggak dia ecer-ecer. Iya. Langsung gelondongan. Langsung 2 jam. Oh enggak. langsung ke ini kan ke penyidik langsung Langsung ke dikasih. penyidik. Iya. Dia kan nggak kasih gambar. Artinya itu sebenarnya kesebar apa enggak sih? Karena kan Aku nggak tahu bentuknya aja, aku nggak tahu. Nah, itu dia Ini kan. nggak Berarti tahu. Mami nggak nonton juga berarti. Karena kan laporannya katanya ada yang menyebarkan, Iya. terus tudingannya ke si ini gitu kan. Hati-hati. Hati-hati kan. yang bilang menyebarkan ya. Kalau Betul. menyebarkan tuh Karena berarti menyebarkan tuh definisinya apa iya, gitu definisinya kan. apa dan melalui apa disebarkan. Kalau diserahkan kepada yang berkompeten, orang apa istilahnya kepolisian, emang lu kira menyebarkan itu? Terus maksudnya mau ke siapa lagi? Dikasih ke satpam? Nah itu dia. Cuman yang terkonfirm 2 jamnya itu ya. Iya, kayak gitu deh. Ada rencana mindahin sekolah cucu-cucu nggak, Mami? Kayaknya mungkin papanya, dedinya tuh kayak pengen masukin yang perempuan, yang anak yang gede tuh homeschooling lagi. Homeschooling. Dulu kan homeschooling, terus Kenapa dimasukin dulu ke homeschooling? Karena gak ada yang nganterin. Jadi, Oke. anak perempuan kan gitu. Padahal seremnya anak sekarang kan anak perempuan sama laki sama aja seremnya. Sama aja, Iya kan? iya. Yang narkotika lah, yang ini, yang anu. Pergaulan lah. Iya makanya. Serem. Oke, jadi ada rencana homeschooling supaya tadi ya, karena kalau sekolah Terhindar ketemu juga teman, dari ini takutnya kali dari ya. keluarga udah Betul. proteksi baik-baik. Temennya ngasih lihat. Yang ngasih lihat. Atau ngebully seperti itu kan. Yang takutnya sih bukan apa, pakai itu dibully. Dibully ya. Mental anak harus jaga ya. Tapi ibaratnya komentar-komentar negatif terhadap cucu-cucu itu kan, cucu-cucu dari Mami kan sudah mulai ada lah ya di sosial media gitu. Gimana Mami menanggapi orang-orang yang membuli cucu-cucu Mami? Kenapa arahnya malah ke cucu? Aku sih suka searching juga ya. Aku searching. Ketika aku lihat perkataannya yang udah nggak beres, aku masuk. Balesin ya? Aku balesin. Kak, ini saya neneknya. Kamu diem ya mulut kamu kalau kamu nggak tahu. Oke. Kamu tahu nggak perbuatan kamu bisa saya tuntun. Gitu. Oh mami maaf mami saya nggak ada, bukan maksudnya hal yang seperti itu, begini banyak banget alasannya. Ya aku kasih tahu aja sama kalian semua, ya kan? Kalau kalian mau bicara hal-hal yang aneh-aneh untuk orang sebelah itu Terserah ngomongin gitu ya. terserah kalian, ya kan? Tapi jangan untuk cucu saya. Cucu saya nggak tahu apa-apa. Ada rencana ngelaporin ke polisi nggak kalau komennya terlalu jahat gitu? Oh iya, iya udah pasti. Lagi-lagi Mami jadi garda terdepan Garda ya. terdepan. Kemarin untuk anak laki-lakinya, sekarang buat cucunya, luar biasa. Iya siapa lagi, aku nggak punya suami. Kalau aku punya suami aku gereng sama lakiku. Papa tolongin cucu kita lah, sama siapa gue ngegereng? Nangis sama siapa gue? Oke. Tapi Ya terpaksa gue lawan semua. Yoi, lawan. tapi di luar, mungkin kalau di media-media Mami ini kan cukup vokal, cukup keras. Tapi tadi ini off the record ngobrol-ngobrol, ternyata Mami itu punya cerita-cerita sebagai seorang ibu yang ada sisi lembut, ada Ya, sisi betul. ibaratnya berkorban untuk kesuksesan dari Bang Virgon sendiri sebagai Mei. Virgon. Cerita dong Mi Cerita dulu dong, gimana sih menemani karir Bang Virgon? Aduh kok bicara karir, bicara sekolah dulu juga udah pernah juga di dis dari kampus dari IKJ waktu itu. Bang Virgonnya. Gara-gara dia ngeband registrasi gitu, uang semester dimakan. Dipanggil lah, kita ini dipanggil sama dekannya, sama semua lah yang berkompeten di kampusnya itu semua. Ya kan? Sama jajaran kampus lah ya. Oh sampai begitu saya datang, Gon, istri tua datang. Sebutannya bukan ibu ya. Istri tua. Istri tua. Oke, terus? Gon, istri tua datang gitu. Saking, ya itulah, aku kan orangnya pang juga aku ngobrol sama anak-anak ya. Sama temen-temen anak-anakku. Kan aku yang bikin fans clubnya Virgon. Bener-bener Rock and roll. fans pertama. Iya dulu.
Kenapa sampai LC itu bentuknya kayak begini? Aku juga yang kasih ini L, ini C. Aku juga yang kasih kode-kode yang itu semua. Mami kreatif Jadi juga kalau ternyata. kalau mereka manggung cuma begini doang tuh anak-anak. Gitu. Last child. Oh, Last Child, Iya. LC. Itu Mami yang bikin tuh simbol Last Child. Fans clubnya juga aku yang bikin. Dulu di studio aku buka uangku ratusan juta, ya kan? Buka studio, buka ini biar apa? Biar anakku maju, biar anakku ini, kan gitu. Kadang-kadang udah habis take dia kan nggak bisa ini. Bang, kalau mau mixing begini bang. itu Ya kan? Mami yang ngajarin ya? Turunin dulu semua, turunin, naikin dulu vokal satu, habis itu bass, terus habis itu udah dia nabrak nggak bass sama ini sama drum, itunya apa namanya, gitu. Terus nanti ini lagi, mak tukang mixing nih, Mixingnya Last direct Child. vokal pegang, pecah vokal semua pegang. Jadi kalaupun Virgon berhasil kayak gitu, ya kan, supportnya saya. Kalau dia ada 10%, 1000%. Wih. Itulah yang Gitu loh. spesial dari seorang ibu kalau udah Makanya sampai sekarang ya. Ya, support anaknya. kadang-kadang dia aja gitu, udah selesai gitu lagu-lagu, wih, kasih lihat. Sama ke Mami ya. Revisi maksudnya. Oh, minta revisi sama Mami. Gitu, cari nih. Ini kebentur nih kalimat 2 menit di atas. Ini ganti biar ada ini. Kasih kalimat ini. Ini begini. Bahasa baku tuh perlu ditabur sedikit-sedikit. Tuh. Kurang mak lo. Oh ini Masih kurang ya kan? sebenarnya lagi ada masalah Mami yang paling depan. berarti gitu. Gua nggak punya laki, say. Jadinya anak ya. jadinya ngelawan orang sendiri. Sudah terbentuk ya. terbentuk kayak gitu. Dulu masih kecil-kecil, kalau genteng bocor gue yang naik atas. Masa sih naik genteng Perkasa sekali. sampai gitu. Semua Masih pekerjaan. kecil-kecil. Jadi role sebagai ayah, peran ibu. Konsekuensi bercerai, Oke. yaitu. Tapi kan aku kan dengan suamiku pertama, papanya Feby yang bule, kan lakiku meninggal. Nah yang kedua baru. Nah, sejak itu saya nggak nikah-nikah. 27 tahun menjanda, Ci. Fokus ngurus anak ya kan. Dan sekarang fokus cucu dong pasti ya. Oh Sekarang iya, cucu. terutama itu. Oke. Ya kan? Itu hal yang paling berharga dalam hidup saya. Ada pun uban di kepala saya ini berarti tingkat saya udah jenderal kalau di keluarga. Jenderal di keluarga Cin karena uban udah ada, cucu udah 3. Tapi sekarang kan keluarga Bang Virgon ikut terseret-seret selalu disebut ya kan di pemberitaan kalau ada isu yang sebelah masuk pasti Bang Virgon ini karena Udah, apalagi Padahal udah ada kaitannya ya. status terbaru juga dikait-kaitin. Nah, itu yang katanya Bang Virgon kalau mengajarkan anak. Nah, itu tuh katanya nyindir tuh. Itu katanya nyindir. Bener nggak itu status buat nyindir? Sasa aja orang berkalimat seperti itu. Saya pun sekarang saya punya lagu ya. Saya bikin lagu. Saya ambil apa namanya? Cerita dari yang sedang terjadi. Emang saya di situ menghina? Itu ungkapan. Saya pencipta lagu loh. Kecuali saya mungkin di jalanan tukang cari-cari ituan kan gitu. Loh, jangankan dia. Saya punya lagu karena rupiah. Itu pada waktu itu saya ke kafe. Ke kafe terus berantem. Ada orang. Saya ambil pulpen, saya tulis. Saya dengerin cerita mereka, saya tulis jadi karena rupiah. Oh, jadi dari cerita orang diubah menjadi sebuah lagu. Tapi menariknya kalau Bang Virgon kan mengatakan bahwa kalau kita mengajarkan anaknya kejedot mejanya jangan disalahin. disalahin. Memang betul. Tapi kalau dari Mami sendiri selama mendidik seorang anak tuh gimana sih value-value apa yang mungkin Aku bisa ya, dibagi? untuk kalian semua ya. Oke. Kalau anak sampai bisa mecahin gelas, ya, Dengan sengaja ya dia. Enggak, bukan Mecahin gas sengaja. Dia bawa apa gitu terus pecah. Oke. Jangan sekali-kalian kalian nomelin. Itu hal yang nggak baik. Maka dia akan trauma. Tapi panggil sini nak duduk. Tadi megangnya gimana? Begini opung tadi salah. Kamu megang kayak gini, ini bisa terlepas. Apalagi panas apa? Diceritain yang sesungguhnya. Besok kalau kamu nggak sanggup minta tolong sama orang atau ambil piring kamu taruh ini kamu pegang. Kalau nggak nih kamu pegang bawahnya. Maka ini nggak akan jatuh karena kalau ini jatuh kakimu robek mau kamu nggak punya kaki. Seperti itu Mami mendidik Itu. anak termasuk Virgon ini. Itu akan terngiang ya sampai dia gede dan itu akan dituangkan dimamahkan kembali kepada anak-anaknya. Anaknya lagi ya. Itu Tapi selama ini Virgon suka
curhat ke Mami nggak sih, termasuk yang dulu itu waktu awal-awal dia dihujat karena dituduh berselingkuh dan melakukan hal-hal yang tidak Aku baik? waktu dia ditangkap narkoba, aku datang kantor polisi. Kantor polisi aku datang. Anakku nggak boleh dijunjung, nggak mau kok di depan. Nggak boleh jenguk. Aku mau masuk, masuk dikasih. Aku ibu. Aku bukan orang kalau aku orang lain pas sah saja. Gak lama anakku si Pendi datang juga. Nah, kenapa seperti itu kan gitu? Biarlah kayak Virgon, aku berkorban untuk dia dan dia harus berkorban untuk anak-anaknya. Itu yang ditanamkan. Message-nya adalah Mami membela Virgon, tapi Mami berharap Bang Virgon apapun yang terjadi Harus seperti itu kan. proteksi mati-matian untuk pantesan. anak-anak. Langsung diambil ya pas ada kejadian saat ini. For example, right? Itu yang terpenting pesannya di dalam. Kalian lihat kan, saya dibully orang itu bersedia kan gitu. Oke, nah melihat banyak sekali nih persoalan yang menyeret nama Virgon. Dulu juga dia dijelek-jelekin karena kasus perselingkuhan dulu yang di-share oleh pihak sebelah. Nah sekarang kan ada terseret lagi kasus yang sekarang. Mami melihat Virgon tuh gimana sih Mami? Dan apa harapan buat Virgon sendiri nih? Kalau aku bilang ketenangannya, dia kan katanya tenang, selalu diam. Tapi kan kita nggak tahu nih apa yang dia rasakan. Nah Mami gimana tuh? enggak, dia cuma rasa kecewa itu pasti orang melakukan kesalahan pasti kita ada rasa kecewa ya. Tapi rasa kecewa itu bukan lagi itu dasar untuk apa namanya jadi ribut apa segala macam. Ya udah perhatikan aja diri kita, ambil anak kita didik dengan baik dan benar, memberikan contoh untuk orang banyak, ya kan? Setidaknya jadi apa namanya? Ya, bapak yang baik untuk anak-anaknya. Tapi Virgon memang setenang itu, Mami? Atau pernah cerita apa gitu? Enggak, dia tenang kok. Kalau masalah yang sekarang? Iya lapor aja kata dia. Oh dia menanggapinya dengan ya udah laporin aja karena dia merasa memang bukan dia yang menyebarkan gitu. Nggak ada yang disebarin. Itu sekali lagi ya. Barang itu juga di tangan orang yang ya istrinya gitu kan. Istrinya pernah kalau istrinya yang ngecer-ngecer ya itu urusan dia kan gitu. Dari cerita ya. Gitu loh. Oke. Ya berhak dong seorang istri nyari-nyari suaminya ada di mana, ada ini, istri selalu. Bukan istri ya balabal kan gitu. Artinya itu nama dia tuh keseret, nama Virgon ini terseret hanya karena di podcast sebelah itu menyebut ada WA itu tadi kan. Semoga kamu sudah nikah siri ya. Terus kan diarahkannya seolah-olah itu mantan suaminya yang membuka CCTV-nya gitu kan. Ya, nanti aja kita lihat, biar aja orang itu bertekak sama orang itu nanti. Cerita yang panjang tapi semoga tidak berlarut-larut ya, karena khawatirnya tadi ada cucu-cucu yang memang harus dilindungi, dan sebenarnya terlepas dari itu adalah perlindungan terhadap anak di bawah umur sih. Korban dari apa ya, permasalahan orang dewasa lebih ke situ sebenarnya kan. Akhirnya nanti terjadi pembulian Dan segala panjang, dan mungkin jangka pendek masalah selesai, tapi kan kita nggak tahu. Iya betul. Beban mental. Termasuk ini ya, pihak-pihak yang terkait juga jangan terlalu mengulur-ulur terus gitu, karena kan, netizen kan jadinya arahnya jadi ke anak gitu. Ya itu dia. Kalau live aku berusaha ya. Kalau mereka tanya cucu ada sama dedinya, sama antinya, karena aku lebih percaya sama anakku Feby. Ya, lebih percaya. Terus untuk jadi supirnya sekarang ini kan ponakan aku. Takutnya ada pembulian apa semua di sekolah gitu, biar ponakan aku itu yang bertanggung jawab gitu. Tapi jadi skopnya keluarga yang kerja. Tapi Mami tetap masih belum siap untuk bertemu belum cucu. Belum siap aku. Berarti beda rumah ya ini ya ceritanya? Beda rumah. Aku di rumah mamaku. Di Cibubur. Mereka di daerah deket-deket Tangerang sana. Kira-kira kapan Mami siap bertemu dengan cucu-cucu? Pasti mereka rindu lah sama opungnya. Udah pasti. Tapi telepon pun juga enggak? Bagaimana? Aku juga nggak mau ngangkat. Mami takut untuk belum siap untuk menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini antara kedua orang tuanya gitu. Belum pinter harus mau ngomong apa, belum. Itu aja yang Mami jaga, nggak ada yang lain. Seandainya nanti sekarang ini aku baca-baca persoalan tentang rumah tangga, bagaimana anak dibully, itu aku yang lagi baca-baca gituan untuk cari jalan keluar. Minta masukan juga ke banyak orang mungkin ya? Iya, sama anak-anak yang di sekolah-sekolah gini. Emang kamu
pernah cerita apa begini-begini gitu kan. Apalagi yang katanya papanya di penjara gitu. Terus aku ajak ngomong gitu. Terus kamu gimana? Terus ngapain? Kamu nggak usah nggak usah kecil, orang kan punya permasalahan. Jadi aku kayak begitu. Cerita kayak anak kecil itu, mudah-mudahan anak kecil itu bercerita sama aku juga, aku bisa ngasih suapan sama dia, ya kan? Suapan nasihat tentunya. Tapi yang untuk saat ini belum siap. Belum siap. Virgon sekarang masih betah sendiri atau gimana, Mami? Oh sendiri, masih sendiri. Kenapa Fitri? Maksudnya kan udah sendiri. saatnya gitu, Mami. Aku tuh pengen, biar nggak sedih terus aku gitu, tuh Mami. pengen jodohin Virgon tuh sama Dewi Persik. Oh, jadi calon menantu idaman Mami ini kayak gimana nih? Jomblo dia, Mi. Terus jadi aku ya yang jomblo ya. Tiba-tiba terbersit nanya, kok Virgon masih betah sendiri sih? Coba kriteria menantu idaman versi Mami Eva. Enggak ada sih, aku kriterianya yang penting kamu hormat sama orang tua, baik, ya kan? Baiknya nggak dibikin-bikin ya. Dulu nggak hormat ya, Mi? Apa adanya. Apa adanya. Aku lebih suka orang apa adanya daripada ada apanya. Apa adanya daripada Belajar ada. dari yang lalu-lalu berarti, Lalu-lalu, Mami ya. ya. Aku lebih suka orang tuh kalau salah ya datang ke saya, Mam, sorry Mam, aku kemarin itu begini. Karena aku juga begitu sama anak kecil aja, aku salah, aku bilang Minta maaf. maafin Opung ya, kemarin kayak begini. Jadi aku ngundang aku ngasih undangan dia kayak gitu, ya aku juga ngundang yang kayak begitu datang ke aku kan gitu. Virgon Selain itu, Mi? sempat cerita deket sama siapa gitu mungkin? Enggak. Tetap ya ke situ. Gue kalau Fitri yang nanya, gue langsung gini. Enggak. Tapi memang Emang tertutup orangnya? enggak. Emang lagi nggak fokus ke situ? Kayaknya belum ya. Masih fokus anak-anak? Ada sih, ada orang-orang yang anak-anak motor gitu. Dijodoh-jodohin kali ya? Enggak, tapi itu di sekedarnya friend doang. Friend. Karena mereka motoran, Bang, tukerin spion gue dong, mereknya ini yang dari ini, barang luar ya Bang, gini-gini gitu-gitu. Bukan Modusnya ini ya, otomotif Modusnya, ya. kesukaannya tapi apa? tapi memang mereka anak-anak moge. Cewek-cewek banyak juga sih yang suka moge sih. Iya. Kenapa Dewi Persik? Feby sendiri aja mogean sama dia. Mi, kenapa Dewi Persik? Iya, aku tadi kesebut Dewi Persik. Iya, Mi. Apa ya aku lihat? Berarti itu Fansnya idamannya Dewi tuh Persik kayaknya. Bukan aku enggak. Bukan ini. Aku ngelihat akhlaknya ya. Ada banyak kemiripan dengan saya. Dewi Persik mirip Mami tapi dari sisi akhlak. Iya, sisi Perjuangan. apa segala macam aku. Single parent juga. Terus dia bisa membesarkan anaknya itu ya. Anak kita udah tahu ya gitu. Tidak apa ya, Me? Kayak sekarang dia anaknya bisa jadi akmil apa segala macam. Iya. Itu loh. Ya. Berarti calon mantu Mami tuh sukanya yang fighting gitu ya. Terus ketika dia bicara sama anak ini, iya nak, jangan didengerin ya orang bicara ya. Nah, gini, wise gitu ya. Gitu loh. Jadi anaknya juga percaya diri 5.000 kan gitu. Ya, nah itu aku suka sama dia. Makanya kemarin aku ada acara gitu. Kamu mau nggak cuman? Aku udah ketiga kali nih. Langsung. Udah ditembak. Udah ketiga kali nih. Udah 3 kali nih nawarin. Wih, mantu ya, Wih. Mau nggak? Mau, Mami. Tapi kan Mami harus kenalin dulu, jalan bareng dulu, kita makan dulu keluarga. Lampu hijau itu langsung. Tapi ya PDKT dulu anaknya Iya. gitu kan. Kata dia gitu. Kan ya jalan dulu kita bareng-bareng keluarga gitu, kita makan. Dewasa kenalan ya. dulu gitu kan. Terus dia bilang, Mami jangan sujon ya sama aku tentang masa yang lalu-lalu. Kan Mami kalau lihat juga kan nggak mungkin lah aku seperti lagu saya bilang tadi, cinta sesama gitu. Oh iyalah, Ya, ngeri banget itu mah. Mami mau ini, Oke Zoners, mau rilis lagu. Iya. Ternyata bakat Bang Virgon plek-plekan dari Mami. Dari Mami turunnya. Kayak Pak dari saya ya, Gitu, dari saya gitu. Launching dong Mi. Iya nanti launching ya. Tadi kita udah sempet denger ya. Sempet denger. Suaranya keren banget. Lagu ya bikin sendiri. Curhatannya Mami lah pokoknya itu. Bikin sendiri, nyanyi sendiri, aransemen sendiri, denger sendiri. Mandiri banget emang. Studionya studio sendiri enggak? Enggak. Oh, enggak. Kalau studio ada keluarga. Kan tadi itu studio Virgon kan saya di situ terus. Oh, yang tadi. Jadi kalau saya lagi take apa segala macam di situ. Nah sekarang itu nggak bisa lagi. Oke. Soon to be penyanyi diva Eva Manurung. Mami Eva Manurung.
Terima kasih, Terima kasih Mami banget, Eva Mami. sudah ngobrol-ngobrol di sini. Sehat selalu, semoga Amin. selalu bahagia dan Sukses salam dengan buat lagunya juga. cucu-cucu. Sukses buat lagunya Oke, Jun, juga. sukses ya. Oke, Zuzia, oke. terima kasih. Dan buat Oke Zoners, jangan lupa untuk selalu nonton Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 sore. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.